Pada kesempatan kali ini kami akan membahas rival para Hokage pertama hingga Hokage ke-7 saat ini, yaitu Naruto Uzumaki dan beberapa kisah mereka dan perbandingannya. Jadi kalian bisa tahu siapa yang paling kuat di antara mereka. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. 1. Hashirama Senju dan Madara Uchiha. Rival dari Hokage pertama Hashirama Senju sudah jelas adalah Madara Uchiha. Hanya Madara yang dapat bertarung sengit dengan Hashirama. Awal mula pertemuan mereka dimulai sejak mereka masih kecil, di mana saat itu mereka merahasiakan nama keluarga mereka. Pada awal rival ini Hashirama lebih unggul, karena saat itu mereka selalu melempar batu hingga sampai ke sisi seberang. Dan Hashirama selalu menang ketimbang Madara, walau pada akhirnya Madara mampu mencapai hal yang sama saat itu. Tapi tanpa melakukan pertarungan pun Madara yang sudah membangkitkan mata Sharingannya tetap mengakui Hashirama kalau ia lebih kuat darinya. Jadi 1 poin untuk Hashirama. Dan berlanjut pada saat mereka berdua menjadi pemimpin dari klannya masing-masing. Saat itu mereka bertarung dengan serius tapi berakhir imbang karena Izuna terluka. Jadi 1 poin masing-masing untuk mereka. Dan berlanjut setelah Madara mendapatkan Eternal Mangekyo Sharingan, mereka bertarung lagi menggunakan Susanoo dan elemen kayu Hashirama. Dan hasilnya Hashirama menang dan berhasil membuat Madara tak bisa bergerak. Jadi 1 poin lagi untuk Hashirama. Berlanjut, setelah Madara meninggalkan Konoha dan melawan Hashirama menggunakan kekuatan Kyuubi, mereka bertarung dengan sungguh-sungguh. Saat itu Madara menggunakan Kyuubi lapis Susanoo yang kekuatannya lebih besar dari sebelumnya. Dan Hashirama menggunakan kekuatan alam dengan patung 1000 tangannya. Dan hasilnya Madara kalah telak dan pertarungan mereka akhirnya ditentukan di lembah akhir, di mana saat itu Hashirama berhasil menusuk Madara dari belakang dan akhirnya Madara mati. Ya, walaupun saat itu Madara hidup kembali, tapi tetap saja ini adalah kemenangan Hashirama. Jadi 1 poin untuk Hashirama. Dan pertarungan terakhir mereka akhirnya terjadi lagi saat keduanya dibangkitkan melalui Jutsu Edo Tensei. Dan pertarungan ini dimenangkan oleh Madara yang memiliki mata Rinnegan dan sel Hashirama. Jadi 1 poin untuk Madara. Dan secara keseluruhan 4-2 Hashirama bisa dikatakan lebih unggul dari rivalnya Madara Uchiha. 2. Tobirama Senju dan Izuna Uchiha. Hokage kedua Tobirama Senju mempunyai rival yang sangat dekat dengan rival kakaknya, yang tak lain adalah Izuna Uchiha. Awal pertemuan mereka adalah saat mengikuti pertemuan Hashirama dan Madara. Terlihat Tobirama dan Izuna memiliki kemampuan berpedang yang saat itu mereka beradu serangan. Bisa dikatakan saat itu mereka imbang, jadi 1 poin untuk mereka berdua. Lalu berikutnya di pertemuan terakhir mereka setelah kakak mereka menjadi pemimpin klan, mereka bertarung lagi. Saat itu Izuna memanfaatkan elemen apinya, sedangkan Tobirama dengan elemen airnya. Lalu Izuna menggunakan mata Sharingannya yang dapat membaca serangan Tobirama. Tapi saat itu Tobirama menciptakan teknik Hiraishin yang membuatnya dapat berpindah pada kunai yang ia lempar, yang akhirnya berhasil melukai Izuna, dan dari luka tersebutlah Izuna tewas saat itu. Dan ya, 1 poin untuk Tobirama. Dan hasilnya rival dari Tobirama yaitu Izuna memiliki poin 21 yang diunggulkan oleh Tobirama. 3. Hiruzen Sarutobi dan Danzo Shimura. Hokage ketiga Hiruzen Sarutobi sejak kecil sudah mengenal Danzo. Mereka dulunya adalah sahabat sejati yang selalu berlomba untuk menjadi yang terbaik. Kalau mau dinilai dari pertarungan, sebenarnya mereka berdua tak pernah diperlihatkan bertarung. Jadi kita akan menilai mereka dari kemampuan dan kekuatan mereka saja ketika masih hidup. Pertama, dari insiden perang besar Shinobi pertama. Saat itu Hiruzen lebih diunggulkan dari Danzo. Hiruzen diakui oleh Tobirama bahwa ia memiliki pemikiran yang cepat dan berani menghadapi musuhnya. Sedangkan Danzo lambat mengambil keputusan dan terkesan tak ingin kalah dari Hiruzen. Jadi 1 poin untuk Hiruzen. Lalu saat insiden pembantaian klan Uchiha, Hiruzen dan Danzo adalah orang yang berperan penting dalam kudeta klan Uchiha saat itu. Karena pendapat mereka lah yang menentukan nasib Uchiha dan Konoha. Menurut kami di sini Danzo lah pemenangnya. Karena saat itu walau Hiruzen bertujuan baik dan ingin mendamaikan Uchiha dan Konoha, namun ia tak memiliki solusi sama sekali dan terkesan lama mengambil keputusan. Sedangkan Danzo saat itu berhasil mengambil keputusan dengan memanfaatkan Itachi Uchiha demi keselamatan Konoha dan nama baik klan Uchiha, walau caranya terbilang kotor sekalipun. Jadi 1 poin untuk Danzo.
Berlanjut saat Hiruzen dan Danzo mengalami pertarungan terakhir mereka. Saat itu Hiruzen berhasil menghentikan kehancuran Konoha dari penyerangan muridnya Orochimaru dan berhasil menyegel tangannya saat itu, yang akhirnya Hiruzen sukses melindungi Konoha walau nyawanya adalah pengorbanannya. Sama seperti Danzo, ia berhasil melindungi desa Konoha dari serangan Tobi dan Sasuke. Apalagi saat itu Danzo berhasil menghancurkan mata siswi yang ada pada dirinya, sehingga Obito tak dapat mengambilnya, dan berakhir pada kematiannya juga. Jadi 1 poin untuk mereka berdua. Dan terakhir kita akan menilai perjuangan mereka. Sejak dulu hingga penghujung kematian Danzo, ia menganggap dirinya tak pernah bisa mengejar Hiruzen. Bahkan ia nampaknya tak akan pernah bisa menjadi Hokage sama seperti Hiruzen. Jadi menurut kami 1 poin untuk Hiruzen karena memang Hiruzen lebih baik dalam melindungi Konoha dan berhasil menjadi Hokage ketimbang Danzo yang bergerak di balik bayang-bayang. Jadi hasilnya 3-2 untuk kemenangan Hiruzen. 4. Minato Namikaze dan Ai. Sejauh ini rival dari Hokage keempat yaitu Minato Namikaze adalah Ai, anak dari Raikage ketiga saat itu. Karena jika dibandingkan dengan Fugaku, jelas memiliki perbedaan karena Minato versus Fugaku tak pernah diperlihatkan alias tak ada buktinya. Sedangkan pertarungan antara Minato versus Ai jelas ada dan bisa menjadi bukti. Jadi kenapa Ai dikatakan adalah rival dari Minato? Ya, karena mereka berdua memiliki jutsu andalan yang sama yaitu kecepatan. Saat pertemuan pertama mereka mengenalkan kemampuan kecepatannya. Minato menggunakan kunai sebagai teleportasi sedangkan Ai menggunakan jutsu gerakan petirnya. Dan hasilnya Minato memenangkan pertarungan tersebut. Karena Minato lebih cepat dari Ai yang sekarang dikenal sebagai Raikage keempat. Jadi 1 poin untuk Minato yang menjadi hasil akhirnya adalah 1-0 karena mereka hanya bertemu sekali saja. Dan jangan lupa selain kecepatan mereka berdua sama-sama pemimpin keempat dari desa mereka, yaitu Hokage keempat dan Raikage keempat. 5. Tsunade dan Chiyo. Seperti yang kita ketahui sebenarnya rival dari Tsunade masih belum terlalu jelas. Tapi kami berani katakan rival yang paling cocok untuk Tsunade adalah Nenek Chiyo ketimbang dengan Raikage keempat yang saat itu mereka beradu panco dan pemenangnya Raikage keempat. Tapi sebenarnya itu hanyalah sebuah adu kekuatan saja, bukan perbandingan atau rivalitas. Menurut kami Nenek Chiyo pantas menjadi rival dari Tsunade walaupun tak ada satupun pertarungan yang memperlihatkan mereka berdua bertarung. Jadi kita mulai saja. Tsunade merupakan ninja medis nomor 1 yang ada di Konoha. Ia sudah dikenal di seluruh dunia. Sedangkan Chiyo juga sama. Ia juga adalah ninja medis nomor 1 yang ada di desa Suna. Bahkan ketika Kankuro terkena racun, hanya Chiyo saja yang dipercayai oleh petinggi Sunagakure. Tapi harus diakui Tsunade memang menang dalam hal jutsu medis. Ini diakui sendiri oleh Chiyo karena menganggap bahwa putri siput Tsunade lebih baik dari dirinya. Jadi 1 poin untuk Tsunade. Lanjut untuk soal kekuatan. Tsunade merupakan ninja yang dikenal memiliki kekuatan penghancur yang luar biasa. Bisa dikatakan ia adalah wanita terkuat yang ada di desa Konoha. Sedangkan Nenek Chiyo dikenal sebagai master kugutsu atau pengendali boneka. Bahkan orang yang mengajari Sasori menggunakan boneka. Jadi soal kepopuleran mereka berdua imbang. Jadi 1 poin untuk mereka berdua. Lalu berlanjut untuk manfaat medis mereka pada dunia ninja. Jika sebelumnya Tsunade menang karena ia adalah ninja medis terbaik karena pengalamannya yang banyak, tapi dari kemampuan medis Chiyo lebih unggul. Setidaknya dalam beberapa kasus Chiyo berhasil menyelamatkan nyawa Gaara yang saat itu sudah mati. Sedangkan dari riwayat Tsunade, ia selalu gagal menyelamatkan nyawa adiknya dan kekasihnya. Ya, walau kita tahu saat itu Chiyo juga mengorbankan nyawanya demi kehidupan Gaara. Jadi 1 poin untuk Chiyo. Lalu terakhir kemampuan medis untuk diri sendiri. Jelas Tsunade menang telak. Tsunade bisa memperpanjang umurnya melalui teknik Byakugo-nya. Sedangkan Nenek Chiyo tiap tahunnya selalu mengalami penuaan dan tak bisa melakukan pemulihan tingkat tinggi seperti yang dilakukan Tsunade. Jadi 1 poin untuk Tsunade dan hasilnya adalah 3-2 untuk kemenangan Tsunade. 6. Kakashi Hatake dan Maitogai. Nah, untuk ini kami bingung siapa rival dari Kakashi karena ada 2 kandidat yaitu Maitogai dan Obito Uchiha. Tapi melalui pertimbangan yang ada, kami memutuskan memilih Maitogai sebagai rivalnya. Alasannya sejak kecil mereka berdua sudah ditakdirkan akan memiliki persaingan yang ketat hingga masa tua mereka. Di awal dari segi kemampuan Kakashi lebih unggul. Terlihat ia berhasil mengalahkan Gai saat masih dalam akademi. Jadi 1 poin untuk Kakashi.
Berlanjut pada kecepatan dan kekuatan fisik mereka, jelas di sini pemenangnya adalah Mahito Gai. Bisa dilihat saat tim Gai yang lebih duluan sampai ketimbang tim Kakashi. Jadi 1 poin untuk Gai. Lalu terakhir kekuatan akhir mereka. Kakashi memiliki Susanoo sempurna dan dengan kerjasama tim ia berhasil mengalahkan Kaguya dan menyegelnya. Begitu pula dengan Gai dengan gerbang ke-8-nya. Dengan kerjasama tim, ia berhasil menumbangkan Madara walaupun akhirnya gagal karena Madara bisa melakukan pemulihan. Jadi kekuatan akhir mereka imbang. Jadi skornya 3-3. Mereka sebenarnya imbang karena perlu kalian ketahui guys, selalu menghitung skor pertarungannya bersama Kakashi. Dan hasilnya memang selalu imbang. 7. Naruto Uzumaki dan Sasuke Uchiha. Rival Hokage ke-7 Naruto Uzumaki adalah Sasuke Uchiha. Rivalitas mereka dimulai sejak kecil saat masih di akademi. Naruto yang memiliki kemampuan paling bawah saat itu melawan Sasuke yang merupakan siswa unggulan dan bisa segalanya. Terbukti dalam pertarungan Sasuke dapat menang dengan mudah. 1 poin untuk Sasuke. Lalu saat mereka sudah menjadi genin, mereka membuktikan lagi siapa yang lebih hebat. Dan pertarungan tersebut dilakukan di lembah akhir. Naruto dengan cakra Kyuubi-nya yang saat itu ekor 1 melawan Sasuke dengan perubahan tanda kutukannya. Dan hasilnya Sasuke menang, hanya saja Sasuke tak membunuh Naruto saat itu. 1 poin untuk Sasuke. Berlanjut pada pertempuran pertama mereka setelah dewasa. Lagi-lagi Sasuke lebih unggul karena saat itu Naruto belum ada apa-apanya dibandingkan Sasuke. Bahkan Naruto sadar diri saat itu. Jadi 1 poin untuk Sasuke lagi. Lalu pertemuan kedua mereka setelah Sasuke menjadi bagian dari Akatsuki. Di sini mereka imbang saat mereka beradu kekuatan Rasengan dan Chidori. 1 poin untuk mereka berdua. Berlanjut pada masa perang besar Shinobi keempat, jelas peningkatan kekuatan Naruto lebih cepat dari Sasuke saat itu. Bahkan Sasuke saja iri pada Naruto. Jadi 1 poin untuk Naruto. Dan terakhir, pertarungan mereka di lembah akhir. Naruto dan Sasuke yang mendapatkan kekuatan dari Rikudo Sennin. Saat itu sebenarnya hasilnya imbang karena berakhir pada tangan mereka yang masing-masing putus. Tapi saat itu Sasuke mengakui kekalahannya, yang artinya Naruto menang saat itu. Lagi pula Naruto juga tak ada niatan untuk membunuh Sasuke di awal. Berbanding terbalik dengan Sasuke yang berniat membunuh Naruto di awal. Jadi 1 poin untuk Naruto. Hasil akhirnya menjadi 4-3 dimenangkan oleh Sasuke. Tapi sebenarnya kalau mengambil kesimpulan dari pertarungan terakhir, jelas Naruto lebih unggul karena lebih kuat sedikit ketimbang Sasuke. Walau Naruto kalah head to head dengan Sasuke, bisa dikatakan Naruto di awal kalah telak, tapi di akhir ia berhasil memenangkan pertandingannya. Oke, mungkin itu saja kisah para rival para Hokage pertama sampai ke-7. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan komentar saja di bawah ya. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.